Ya, berapa dimulai? Sudah selesai. Beri salam. Hari ini kita masuk lagi belajar coding ya. Suka tidak yang belajar coding? Suka. Ya. Oke, silakan buka buku codingnya. Ya, kemudian waktu semalam mau minta untuk membawa HP dan paketnya sudah ada. Jadi hari ini kita belajar etika dan pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Jadi tujuan belajar kita hari ini yang pertama adalah mengetahui etika apa saja yang harus kita perhatikan dalam pemanfaatan AI ini tersebut ya. Dalam pemanfaatan AI ini ada etikanya, tidak sembarangan ya. Kemudian pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Ya di sini nanti kita akan memanfaatkan Gemini Academy. Kenapa Gemini Academy? Karena adalah AI yang dianggap paling aman ya di antara AI
yang lainnya, karena ini buatan dari Google, ya. Jadi keamanannya ini, privasinya ini sangat baik, ya. Oke, baik. Selanjutnya, pentingnya etika dalam menggunakan AI, ya. Ganda ya, penting semua. Menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Sangat penting. Etika berarti berbuat baik dan benar saat memakai teknologi. Dengan menjaga etika, kita bisa memastikan AI membantu kita tanpa merugikan orang lain, seperti tidak menipu atau menyebar informasi salah. Jadi informasi yang beredar itu, ya, itu tidak semuanya benar. Ada yaitu hoax. Kenapa hoax? Karena itu menggunakan teknologi AI, ya. Jadi ucapan tokoh-tokoh penting, ya, yang biasanya salah, ya, itu akan menyebar begitu luas sehingga menimbulkan kegaduhan, ya. Itu nanti contohnya bapak berbicara nanti tapi bukan dengan bapak di sini, ya, akan gambar tokoh-tokoh penting, ya, itu akan menggunakan teknologi AI. Ya, waktu perpisahan anak kelas 6 kemarin, lihat buku mereka, ada yang pakai pakaian polisi, ya, ada yang pakai baju tentara, dokter dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu bukan mereka, tetapi dengan bantuan AI, ya, dirubah wajahnya menjadi seperti wajah alumni yang tahun kemarin, seakan-akan mereka adalah seorang tentara dan sebagainya. Oke, baik. Ya, contoh etika dalam penggunaan AI. Yang pertama, menjaga privasi. Jangan bagikan data pribadi dengan sembarangan untuk melindungi informasi. Jadi penggunaan AI ini jangan memberikan informasi data pribadi, contohnya nama lengkap, tanggal lahir, apalagi ini, ya. Jaga privasinya, ya, dan gunakan AI yang benar-benar aman. Jadi di sini syaratnya adalah dunia akademi, karena buat mikir yang adalah paling aman. Ya, kemudian tidak menipu, gunakan AI dengan jujur, jangan salah karya orang lain tanpa ini. Ada salinan karya orang lain, kesalahan tanpa izin, ya, itu tidak digunakan. Kemudian menghormati hak cipta, kita pastikan untuk selalu meminta izin sebelum menggunakan karya orang lain. Ketika kita melihat karya orang lain itu sangat bagus, kita jangan langsung menjiplaknya, ya. Itu punya namanya hak cipta. Nah, jadi kalau ingin menciptakan, itu harus dimodifikasi. Silakan dilihat di contoh, tetapi dengan karya modifikasi diri sendiri, ya, bisa sendiri, ya. Oke, baik. Kemudian, apa dampak positif AI? AI itu interaktif dan menyenangkan. Tentunya, AI membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan, memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan materi belajar, menggunakan aplikasi dengan berbagai aplikasi. Nanti kita bisa belajar bersama AI, ya, kita bisa bertanya jawab, ya, seolah-olah itu AI adalah teman ngobrol atau asisten. Jadi kita akan bincang dengan AI, ya, kita akan dijawab, kita bertanya, nanti akan dijawab, kita beri penjelasan, nanti akan dijelaskan oleh AI lebih interaktif, kemudian cepat dan efisien. Dengan AI, penilaian dan informasi dapat dilakukan dengan cepat, sehingga siswa bisa segera tahu hasil kerja mereka dan memperbaiki kesalahan. Ya, contohnya, ketika kita ingin mengerjakan soal, kita ragu benar atau tidak, kita bisa menggunakan AI. Masukkan datanya, kita periksa, langsung dari itu akan terjawab dengan akurat, ya. Yang akuratnya tidak 100%, ya, kemungkinan 98 atau 90 atau 99, dan kemungkinan benarnya, ya, karena tidak semua AI itu benar. Oke, lanjut. Praktis dan fleksibel. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, ya. Nanti dengan AI ini kita bisa belajar di mana saja, dengan HP. Nah, kita bisa belajar mau di rumah, mau di halaman, maupun dimanapun. Ya, kita bisa belajar mudah. Oke, ini dampak positifnya. Ya, lanjut.
Resiko penggunaan AI yang tidak etis di pendidikan. Ketergantungan kelebihan pada AI bisa mengurangi kreativitas siswa. Ini dampak buruknya. Jika siswa menyalin hasil dari AI tanpa proses belajar, itu disebut plagiarisme ya. Kita harus berhati-hati dan menggunakan teknologi dengan cara yang baik agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya nanti bisa jadi dampak buruknya apa? Kita bisa tergantungan sama AI. Ketika kita membuat memecahkan suatu masalah, kita tidak bisa memecahkannya tanpa ada bantuan AI. Ya, jadi otak manusia ini akan mengalami penurunan kreativitas. Ya, jadi jangan ketergantungan. Ya, silakan menggunakan AI untuk referensi, untuk menambah ilmu. Jangan kita ambil salin langsung di kertas kita. Jangan, kita modifikasi lagi, kita saring lagi, benar atau tidaknya, ya. Oke, itu dampak. Oke. Ya, itu tadi etikanya ya. Kita sudah mengenai etika. Apa etikanya tadi? Ya, etikanya adalah menggunakan dengan secara bijak, ya. Kemudian tidak menyalin, kita harus memodifikasi. Oke, baik, akan menggunakan begini akademinya adalah suatu AI di dunia pendidikan. Ya, makanya juga Gemini Academy. Gemini untuk pendidikan ya. Ya, cara mudah menggunakan fitur AI di Gemini Academy. Ya, silakan menjadikan Gemini-nya. Ya, silakan tematinya. Ya, buka Gemini Academy-nya. Oke, sudah. Mana? Oke, sudah. Oke, sudah. Mana? Oke, bagus sudah. Mana? Oke, sudah. Ya, login Academy. Nanti di situ ada halo Diva katanya. Halo. Siapa? Karin. Ya, kalau akunnya Karin ya. Lalu pilih materi yang ingin dipelajari ya. Yang tersedia di platform. Gunakan fitur tanya jawab AI. Dapatkan menjelaskan yang dijelaskan. Oke. Baik. Ya sudah buka IP semua di pilih aman dan etis menggunakan di aman ya. Jangan pernah memakai data pribadi seperti alamat rumah atau nomor telepon ya. Contoh ini ya. Kemudian gunakan ini untuk belajar ya dan membantu, bukan untuk mencontek ya. Atau menipu. Jangan gunakan ini untuk mencontek. Selalu diskusikan dengan guru atau orang tua jika lagi kita menggunakan AI ya. Kemudian pastikan untuk tidak mengandalkan AI secara berlebihan. Ingatlah untuk selalu menjaga etika. Ya, studi kasus ya. Di sekolah ya ini AI bisa digunakan dengan baik atau buruk. Contoh baik termasuk siswa yang menggunakan AI untuk latihan soal, tapi bukan untuk mencontek ya. Ingat itu ya, harus mencontek ya. Dan memahami materi ya, untuk memahami materi, bukan menyalin materi, tetapi menyalin harus dimodifikasi. Contoh burunya adalah siswa yang menyalin jawaban dari AI tanpa belajar. Diketik, dipindahkan saja tanpa dimodifikasi, itu salah ya. Yang bisa menyebabkan masalah di kelas. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kemampuan menurunnya kreativitas otak pada diri kita ya. Oke, baik. Ya, sekarang ada latihan penggunaan AI yang di sekolah. Oke, silakan terus di bukunya buat 5 soal pertanyaan materi umum, bebas materinya. Silakan buat 5 pertanyaan bebas. Oke, silakan. Buat dulu soal soalnya 5 buah, coba ya. Silakan buat soal. Oh ya. Ya, buat 5 soal. Materinya umum, bebas ya.
yang boleh dibantu dalam satu kelompoknya, ya. Per kelompok ya, boleh dibantu kelompoknya untuk mencari jawabannya. Di satu kelompok satu apa ya? 5 soal ya. Iya ya, satu kelompok satu buku. Setelah tentang makhluk hidup. Oke, pertanyaan saja ya. Ya, nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dulu. Silakan tuliskan. Ya. Tulis pertanyaannya. Nah, setelah itu dikirim. Nah, setelah dikirim, silakan modifikasi jawabannya. Ya, kalau panjang kali, tolong buatkan secara ringkas. Ya. Soal kedua adalah buatlah makalah materi umum. Boleh buatkan makalah tentang Malin Kundang. Menggunakan filter gambar ya. Nah, di sini pilihlah gambar dan analisis. Silakan pilih gambar-gambar yang ada di kelas kita. Ada itu gambar planet tata surya. Di situ ada gambar-gambar pohon hewan. Di situ ada gambar peta negara. Ada gambar bangunan bersejarah. Ya, di situ ada gambar-gambar pahlawan. Ya. Ya, silakan nanti dipilih gambar mana yang kalian mau dan analisis tentang gambar tersebut. Silakan pilih tambah, pilih gambar yang mana kalian mau, foto mana yang kalian mau. Ya. Ya, silakan. Gambar mana yang kalian mau. Ya, boleh. Gambar sejarah juga boleh. Gambar pelesiran kemancanegara juga boleh. Tata surya juga boleh. Ya, difoto gambarnya.
Oh itu. Dah, kemana ya? Pak udah tuh Pak. Sudah? Oke. Jika sudah, oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing kalau sudah. Oke, sudah semua? Oke, sudah dikirim. Itu ya. Ya. Lampirkan, ya, sudah lampirkan. 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 Oke, sudah dilampirkan? Ya, sekarang adalah ya. Sudah dilampirkan semua? Nah, sekarang ketika itu analisiskan gambar berikut ini. Analisis tentang gambar berikut ini. Analisiskan gambar berikut ini. Yang kirim. Silakan diterjemahkan dalam bahasa kita. Pak, analisis gambar berikut ini. Iya, analisis gambar berikut ini. Sudah? Ya, jadi ingin mengetahui gambar tersebut juga bisa pakai AI. Ya. Tadi etika AI apa? AI untuk latihan soal, bukan untuk mencontek. Ya, sebagai contoh latihan soal, silakan pilih soal mana yang kalian mau. Ya, silakan pilih soal yang mana kalian mau. Sekarang silakan kalian foto. Pilih latihan soal yang kalian mau, silakan difoto. Bebas. Bapak ulang lagi. AI bukan untuk tapi untuk melatih. Jadi kalian kalau membuat jawaban, nanti kira-kira itu AI atau tidak, Bapak bisa tahu. Ya. Jawaban yang kalian buat itu dari AI atau dari kalian sendiri atau modifikasi, Bapak tahu. Ya. Ya, jadi kalian sendiri tidak sendiri Pak. AI tidak, enggak Pak. Tapi bahasa AI, Bapak tahu. Ya. Nah, jadi tahu mana yang AI, mana yang modifikasi. Ketika Bapak baca soalnya, jawabannya, oh ini ada AI, oh ini ada modifikasi bahasa sendiri, Bapak tahu, ya. Nah, jadi untuk jawaban itu silakan dimodifikasi, jangan disalin langsung. Oke, jelas ya. Oke, yang baik selanjutnya adalah ya, Gemini untuk asisten pribadi. Ya, sekarang coba pilih yang sampingnya itu yang ada gambar suara. Ya, suara ini. Yang ini Pak. Yang samping mikrofon. Ya, tapi
Iya. Sudah? Sudah semua? Oke, Bapak dari kelompok satu dulu. Pertanyaan kedua, silakan tanyakan kepada AI. Coba, silakan. Yang lain matikan dulu. Ya, dari yang lalu tadi lampu ya. Tahun berapakah manusia berubah hidup? Kan dibilang matikan dulu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Lanjut. Siapakah penemu telepon? Oke ya, lanjut kelompok 2, silakan. Oke, baik. Lanjut kelompok 2. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Bacakan. Sebutkan arti ayat kedua surah Al-Baqarah. Oke, baik. Ya, lanjut kelompok ketiga. Apakah matahari termasuk planet atau bintang? Ya, lanjut lampunya. Oke, lanjut coba tolongin lagi. Tinggal masalah lagi. Oke, lain matikan dulu ya, gantian ya. Oke, coba. Apakah matahari termasuk planet atau bintang? Matahari itu bintang, kecil, bukan planet. Matahari adalah bulan gas raksasa. Tentu saja, matahari adalah bintang yang sebagai satu bintang di tempat. Ia memberikan kita cahaya dan panas yang membuat planet kita hangat dan terang. Tanpa matahari, bumi akan menjadi tempat yang gelap dan sangat dingin. Matahari juga sangat besar.
sudah cukup. Oke, sudah cukup. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Sudah cukup. Baiklah, jika kamu sudah tidak ada pertanyaan lagi, Sudah. Sudah. Silakan. Oke, lanjut. Semangat. Mau pertanyaannya? Oke, lanjut kelompok si Calvin. Ya, ada yang mau. Bagaimana cara memakai AI? AI. Tentu, menggunakan Internet Explorer IE, kita menggunakan Internet Explorer, klik icon Start di taskbar Windows. Cari Internet Explorer di taskbar Start, klik icon Internet Explorer, menjelajah web. Ketikkan situs web yang ingin Anda kunjungi di halaman Anda sekarang di bagian atas jendela. Oke, sudah cukup. Oke, oke, lanjut kelompok terakhir. Biar saya ulang dari awal. Menggunakan ikuti langkah berikut. Mulai. Oke, oke, sudah cukup ya. Ya, tangan lebih. Ya, jadi di sini kita pada adalah Gemini menjadi asisten pribadi. Jadi ketika kalian bingung, Pak, saya nggak punya teman untuk belajar, ya bisa mengajak teman kalian yaitu Gemini Academy sebagai teman atau asisten untuk belajar. Ya, jadi nanti kalian tidak kebingungan ketika orang tua lagi sibuk, kakak atau abah lagi sibuk, kalian bisa belajar sendiri pakai asisten Gemini Academy. Nah, di situ lebih detail, lebih akurat dan lebih jelas ya, dan lebih kita bisa memahaminya. Ya, oke. Ya, selanjutnya adalah ya di sini bapak ulangi lagi ya. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah etika dalam menggunakan AI adalah menggunakan AI dengan bijak, ya. Nah, sekarang silakan HP-nya di apakan semua, taruh di meja semua, ya, di semua, ya, masuk ke dalam pembelajaran selanjutnya ya. Jadi menggunakan AI dengan bijak dan kreatif ya. Jadi untuk AI silakan bijak ya dalam menggunakan AI, ya. Dan bertanggung jawab, jangan menyebarkan informasi pribadi, ya, dan kreatif. Oke, lanjut. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah ya etika kita dalam menggunakan AI, kemudian pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan yaitu Gemini Academy dan banyak AI yang lain lagi, ya. Nah, mungkin kedepannya kita akan mencoba pemanfaatan AI dalam dunia kesehatan, yaitu nanti ada halodoc ya, ada mungkin halodoc dan yang lain-lainnya. Oke, baik, pembelajaran kita sampai di sini, ya. Bagaimana pembelajaran kali ini? Senang tidak belajar ini? Jadi poin itu membosankan atau mengasihkan? Ya, bisa bohong ya berkali ini kita berharap ya. Ya, jadi mungkin kedepannya untuk mata pelajaran prodi jika diperlukan HP nanti kita akan bawa HP, tidak nanti pakai kumpul ya. Baik, pelajaran kita sampai di sini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bijaksana. Ya, oke, baik. Silakan.
Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Kita siapa?